Oke, balik lagi di Sulas Podcast BPP Special Kick Off BPP 2022 di Hallway Space Bandung. Nah, di podcast sesi ketiga kali ini emang agak spesial ya, karena saya di sini di depan sendirian karena narasumber kami Mas Aduya dari Never to Lavish sedang terkena musibah COVID-19. Tapi kita sudah mencoba untuk memaksimalkan bagaimana kita memaksimalkan teknologi Mas ya, karena kalau nggak gitu kita nggak akan berkembang kayaknya kalau kita nggak berusaha. Benar, benar, benar. Oke, dan ini juga sudah bergabung bersama kita Mas Aduya dari Never to Lavish. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Oke, Aduyanya. Oke, siap, silakan. siap. Halo teman-teman semua. Aduh, sebelumnya saya minta maaf banget nih karena yang tadinya harusnya ketemunya tatap mata gitu ya, Iya, jadi iya, harus benar. online seperti ini. Kebetulan juga baru kena COVID juga dan nggak selesai-selesai nih. Harusnya udah dijadwalkan udah ke sana tapi ya masih Iya, masih iya. belum. Oke, siap. Selamat sore, selamat Sore. salam sejahtera buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi gue wabarakatuh. Dewe, Adwi ya, cuman biasa dipanggil Dewe. Gue Oke, adalah creative director di Never to Lavish. oke. Eh, ya kira-kira gitu. Apa mau dijelasin Never to Lavish seperti apa atau bagaimana? Oke, nanti aja. Jadi Mas Siap, Dewi ini siap. kreatif director ya, bisa dibilang. Betul, Nah, betul, betul. eh, sekarang tuh nyebutnya Never to Lavish atau NTL sih Mas sebenarnya? Boleh macam-macam sih Mas. Iya. Cuman sekarang memang karena apa namanya lebih singkat, lebih cepat aja. Biasanya kita nyebutnya NTL. Ada yang nyebut NTL, Oke. ada yang nyebut NTL. Oke, oke, Bebas oke. sih Mas. Iya, karena kan waktu kalau nggak salah 2020 ya yang apa bikin kompetisi desain logo itu. Kan akhirnya terus berubah jadi NTL kalau Iya, nggak salah kan ya itu. Mungkin ya, terus ya, ya, penyebutannya ya. berubah itu sih. Saya mikir itu. Oke, jadi bisa ya nyebut NTL atau Never to Lavish gitu Mas ya? Boleh, Oke, boleh, oke. boleh. Silakan Mas, silakan. Seenaknya. Nah, mungkin dari nanti para pendengar atau mungkin teman-teman yang nonton karena ini kan bakal ditampilkan juga di YouTube nantinya Mas setelah proses editing Oke, jelasnya. Oke. Mungkin ada beberapa teman yang belum tahu nih NTL atau Never to Lavish itu apa. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan nih Mas. Apa sih NTL itu? oke, oke. Jadi sebenarnya apa namanya NTL atau yang disebutnya awalnya Never to Lavish lah gitu ya. Ah, oke. Itu kita bisa dibilang sekarang ini adalah creative house, bisa dibilang rumah produksi juga, rumah Mm-mm. kreatif gitu ya. Iya. Yang sebenarnya bisa mengerjakan apapun juga selama itu masih di ranah kreativitas gitu kan. Oke, oke, oke. Kalau awal mulanya itu dari 2017, jadi memang alhamdulillah kita dikenalnya itu gara-gara custom gitu ya. Oke. Jadi benda-benda atau barang-barang yang pengen kita custom Mm-mm. dengan menggunakan cat kuas, kemudian cat semprot, Oke. apa namanya skill menggambar dari para seniman Indonesia gitu kan. Oke, oke, oke. Itu awal mulanya kita dari situ. Jadi kita mengcustom benda-benda yang memang punya kepunyaan customer yang pengen tampil beda gitu kan. Biasanya kan sekarang orang ya yang namanya sepatu, let's say, saya boleh nyebut merek gak sih? Boleh sih, boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Boleh. Ya sebutlah misalkan Air Jordan gitu ya. Air Oke. Jordan mungkin orang banyak banget yang pengen, tapi kalau misalkan warnanya semakin jarang kan semakin orang pengen ngejar, harganya pengen makin mahal gitu kan ya. Benar, benar Terus banget. kemudian apalagi di touch dengan sentuhan custom Oke. yang berarti dia hanya mempunyai koleksi satu-satunya di dunia Iya, bahkan gitu. Nah limited itu banget yang gitu. akhirnya apa ya, personalized banget. Jadi benar-benar emang ini punya gue banget gitu kan si Oke. barang ini. Iya, iya, iya. Dan udah sejak saat itu, dan alhamdulillah kan waktu itu Pak Presiden juga sempat pakai jaket kita, Mm-mm. jaket Never to Lavish, kita gambar untuk beliau, Mm-mm. kemudian merambah ke para kementerian, para teman-teman di media, teman-teman dimanapun gitu ya. Akhirnya sampailah sekarang ini gitu. Nah, Oke. Heeh. ternyata selama perjalanan bukan hanya orang-orang yang pengen menggambar di barang apa namanya barang-barangnya mereka pribadi gitu, tapi Heeh. ada juga yang tiba-tiba corporate minta digambarin gedungnya, terus Wah. kemudian ada yang restorannya minta digambarin, Oke, oke, ada oke. tempat usahanya digambarin dan Iya. sebagainya lah gitu. Heeh. Akhirnya
ya udah semuanya itu kita sinergikan gitu ya, bukan hanya produksi dalam arti kita menggambar, tapi kita memproduksi barang juga, kemudian creative campaign yang kita kerjain, kemudian KOL manajemennya kita kerjain, jadi Heeh. kita satu paket gitu. Oke, jadi akhirnya Gitu sih Mas, melebar ya, kira-kira nggak hanya di custom painting aja akhirnya Mas ya? Iya. melebar. Ah, nah Iya ini, betul kalau betul. nggak salah Never to Lavish tuh pindah tempat atau nggak sih Mas? Kan kemarin kayaknya bikin bikin rumah produksi baru gitu. Halo? Suara Gimana saya? gimana sorry? Ya Eee, saya coba ulang lagi Mas ya? ya. Oke, Never to Lavish tuh, lokasinya di mana? Kalau boleh tahu? Oh Karena oke. kan kemarin sempet kayaknya bikin tempat baru gitu yang lebih gede gitu. Ya ya ya. Oke, jadi Heeh. emang awal mulanya 2017 itu kan adalah ya bisa dibilang usaha iseng-isengan lah Heeh yang heeh. berdasarkan hobi gitu ya. Oke, Yang heeh. tadinya mungkin dari sebuah garasi kecil Mhm. kemudian pindah ke apa namanya kontrakan gitu Oke, kan. heeh. Terus pindah lagi ke tempat yang lebih besar menyewa dan sebagainya. Iya. Akhirnya baru awal tahun 2021 kemarin sih akhirnya kita apa namanya memutuskan untuk membangun gedung sendiri gitu. Oke. Kalau areanya sendiri masih di area yang sama gitu, kita Heeh. ada di Villa Kelapa II di Jakarta Barat. Heeh. Eh, nggak jauh-jauh lah. Jadi memang memang jadi dari awal mulanya kita istilahnya punya garasi sendiri, punya apa nyewa garasi orang, terus Heeh. kemudian punya kontrakan, kemudian akhirnya pindah masih di area yang sama di Jakarta Oke. Barat di Oke, Villa Jakarta Kelapa II. Barat. Oke. Nah, itu buat teman-temannya mungkin pengen nanti berkunjung bisa Mas ya ke Boleh boleh ke banget tapi ya tempatnya? prokes tentunya ya. Iya iya itu. Nah, itu mau kalau berkunjung silakan terbuka banget buat siapapun yang mau berkunjung, tapi tetap ingat taati protokol kesehatan. Nah, Betul. tadi, kalau nggak salah disampaikan nih 2017 kita iseng-iseng bikin, kayaknya nggak mungkin deh kalau iseng-iseng. Jadi mungkin kalau boleh tahu nih, masa sih hanya iseng-iseng aja gitu buat bikin NTL gitu? Mungkin ada latar belakang yang mendasari, "Oke lah ayo kita bikin ini sebuah sebuah project atau sebuah kerjaan atau sebuah si NTL ini," gitu. Mungkin ada lain Ya ya ya. oke. eh Sebenarnya gini, jadi kan saya sama apa namanya ada Abeng, ada Heeh, Dondi juga gitu ya dari founder-foundernya NTL itu iya memang skenanya gitu ya, kesukaan kami bersama itu adalah iya. apa namanya pada dasarnya adalah sepatu gitu ya, awal Mhm mulanya mhm. sneakers gitu kan, Iya. lifestyle. Nah itu yang akhirnya membuat kita tadi yang saya bilang, kita bikin yuk sepatu yang one of one gitu kan, Oke. yang emang dijual di atau bukan dijual ya, tapi lebih ditawarkan servisnya atau jasanya itu, Heeh. untuk membuat si customer ini merasa happy banget karena dia punya satu-satunya di dunia gitu kan. Heeh heeh. Nah, karena kan, eee, kebetulan juga pada saat itu industri si custom itu, kemudian limited, collection release, dan Heeh. hal-hal yang berbau sifatnya terbatas itu Mhm. lagi gempor-gempornya juga tuh waktu Iya, itu, heeh, Mas. bener banget sih. Jadi akhirnya kita juga, ya udah yuk kita bikin aja, toh kita hobi kita emang sama gitu ya, satu frekuensi gitu kan. Heeh. Dan maksudnya pada saat itu pun juga kita masing-masing, apa namanya, masing-masing orangnya juga masih kerja di ya bisa dibilang kerja profesional gitu ya, Oke, berarti maksudnya berarti NTL side job-nya gitu? berkaryawan gitu di gedung kantor gitu kan. Oke oke. Jadi jadi yang kalau misalkan siangnya kita menjadi karyawan di Heeh heeh. kantor dengan pakaian kantor, Mhm kemudian ketika kita pulang atau maghrib sampai habis gitu, mhm. kita ke Never to Lavish Iya. dengan dalam tanda kutip ya udah yang kita pengen banget banget gitu, maksudnya Oke oke. casual, terus dunianya juga apa namanya dunia dunia kreatif, dunia sneakers dan Oke, sebagainya. oh, oke. Ya itu sih dari hobi akhirnya, enak juga nih, terus ya terus terang ya karena ada apa namanya suatu usaha, suatu apapun itu juga Mhm kalau mhm. misalnya ada income-nya juga kan lumayan banget kan ya Iya Mas. sih. Semua pasti tertarik itu, Jadi Mas. sambil ngerjain hobi, sambil dapat duit juga gitu, kayak itu Iya, kan heeh sesuatu heeh. yang menurut kami, waduh ini harus benar-benar kita seriusin nih gitu. Tapi ya Heeh seriusin heeh. ini dalam arti seriusin masih tetap, fun gitu ya. Heeh, bener. Tentunya kita punya punya struktur organisasi lah, punya Mhm. departemen-departemen HRD dan sebagainya, tapi kita tetap harus fun, ya Iya, udah, heeh, oke. sampai sekarang lah kayak gitu. Oke. Nah, berarti bisa dibilang
Never to Lavish tuh awalnya sebagai jasa ya Mas, jasa custom painting gitu. Iya, betul betul. Oke. Jadi yang, menawarkan servis itu dia, apa namanya, si hand painting-nya itu sendiri, bener-bener dari seniman lokal. Nah, seniman lokal ini mungkin ada yang perlu saya highlight juga, Heeh. eee, kita tadinya nggak kenal sama seniman-seniman ini, Mas. Jadi kan Oke emang oke. kita para ya maksudnya teman-teman yang di manajemen lah kita Para bilangnya gitu founder lah ya. gitu ya? Ya itu kan kita kita ngertinya Heeh. kan bisnisnya, terus Heeh kemudian, heeh. memakai, barang-barang yang udah jadi atau ya Mhm. pokoknya kita penikmat lah gitu ya. Heeh heeh. Tapi kan kita butuh para artisan-artisan ini gitu, Mas. Heeh. Nah itu dia yang akhirnya dari mulut ke mulut kita nyari, kebetulan salah satu co-founder kita, Hartertin atau Abeng itu kan Heeh. juga aslinya emang dari seniman jalanan gitu kan. Iya iya. Dan dia berkomitmen yang tadinya, ya dalam tanda kutip hidupnya street banget, akhirnya ya Mhm. udah yuk kita bikin sesuatu yang cukup serius gitu, tapi masih tetap di bawah fun gitu. Ya udah dari Mhm. situ, udah ntar dia ngajak temennya, ngajak seniman ini, ngajak seniman itu, bla 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 segala macam sampai segede sekarang ini, seniman kita itu bukan cuma dari Jakarta, bahkan ada yang dari Oh. Lampung, ada yang dari Mhm. Bali, ada yang dari Jogja. Itu Wah. semua kita bina lah gitu ya, Heeh kita heeh. ajak, kita rangkul bareng-bareng, Iya. untuk tinggal di Never to Lavish. Jadi kita punya mes di Never to Lavish itu Oke. untuk tinggal bareng dan berkarya bareng Heeh. sambil dapat duit gitu kan. Ya berarti kayak menjalankan hobi tapi ada pemasukannya gitu, ada income-nya gitu. Iya, benar benar. Nyenengin banget pasti itu. Nah, eee, Mhm, nah ini selanjutnya Mas, kan di tahun 2021 kemarin tuh kalau nggak salah Never to Lavish kan ada campaign yang bersebelas, iya kan? Bener ya iya tahun iya, tahun kemarin? Nah, itu, betul. kan bisa dibilang itu sebuah campaign kolaborasi gitu Mas ya? Ya, Eee, nah kalau dari Never to Lavish sendiri pandangannya tentang kolaborasi tuh gimana sih? Karena kan sekarang tuh udah nggak zamannya kita tuh jalan jalan sendiri-sendiri ya. Jadi, udah betul. harusnya bareng gotong royong lah kolaborasi untuk mencapai sesuatu tuh lebih 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 apa ya, lebih lebih dapet lah apa yang kita tuju gitu. Nah, kalau pandangan Mas Dewe nih tentang kolaborasi tuh kayak kayak gimana sih? Iya iya. Kolaborasi kan sebenarnya kan, gue punya sesuatu yang X, terus kemudian partner kita punya sesuatu yang Y, kalau kita Iya? gabung menjadi Z gitu kan. Oke, Menjadi heeh. sesuatu yang tadinya kita nggak ada, mereka nggak ada, akhirnya kalau kita gabungin menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi. Nah, Oke oke, heeh. menurut aku, apalagi maksudnya ter-trigger gara-gara kemarin pandemi lah, kemudian, Heeh. banyak UMKM yang mungkin, lumayan seret gitu ya, Heeh heeh apa heeh. namanya, rodanya gitu kan. Mhm. Nah, dengan kolaborasi kita sama-sama saling menguntungkan gitu. Iya. Mungkin mungkin, pihak saya punya network-nya, kemudian Heeh. pihak mereka punya, asetnya, Mhm. punya, skill-nya dan sebagainya kita gabungin, supaya menjadi sesuatu source yang lebih kuat gitu dan lebih lebih menarik gitu, Mas. Mhm. Jadi, bukti nyata banget emang sih yang kemarin Mas bilang tadi itu adalah bersebelas. Heeh. Bersebelas kan sebenarnya konsepnya adalah, bagaimana kita berjuang bersama-sama di tengah pandemi kemarin, Heeh. yang tadinya bisnisnya mungkin 100 tiba-tiba langsung drop jadi 50 let's say Mhm kayak gitu mhm ya. mhm. Nah kalau kita gabungin seenggak-enggaknya nggak 100 tapi at least 150 aja. Oke. Ya pokoknya at least juga bisa lebih survive gitu dan terbukti semua yang akhirnya kita kolaborasikan gitu ya, Mhm. saling win-win solution gitu. Oke. Kita bisa mengapresiasikan, para UMKM ini gitu kan, Mhm. terus kemudian mereka pun juga bisa, menyediakan aset-aset yang udah ada karena mereka kan emang spesialis di bikinan, di pembuat sepatu gitu ya. Heeh, Ya iya udah iya. dengan kolaborasi itu menjadi sebuah, kesinergian yang lebih keren lagi gitu. Oke oke, bener banget sih. Karena, jujur kemarin waktu ngelihat rilisan jadi kayak waktu awalnya kan, sama Fuse Concept ya kalau nggak salah yang Betul bulan betul, pertama ya ya ya. itu masih belum belum, belum apa ya, belum, bersebelas kirain apaan gitu. Ya udah teman-teman Never to Lavish kalau bikin pasti bagus, udah. Nah tapi waktu udah dapet yang edisi ketiga, keempat itu jadi akhirnya tiap bulan tuh kayak nunggu nih berikutnya nih, bulan berikutnya nih bakal bakal bikin apa Alhamdulillah, nih, Mas. gitu sih jadinya, jadi penasaran banget. Bener bener. Cuma ya Alhamdulillah. ya itu aja sih kayaknya kemarin agak-agak limited ya, jadi agak susah nyarinya juga. Ya ya. Nah, Ya, karena kan emang ya, emang kita bener-bener kita nggak mau maksain juga heeh sama heeh, misalkan, let's say ya tadi Mas bilang fixed konsep ya, fixed konsep memang produksi mereka
ya anggaplah misalnya 500 sepatu gitu ya. Mm-mm. Dia untuk membuat sesuatu menjadi tiba-tiba menjadi 1.000 tapi malah tidak tidak memperhatikan kualitasnya gitu kan, kita Oh, juga nggak mau kayak gitu ya. iya sih benar-benar. Jadi ya kita adjust lah gitu, kita adjust dengan para vendor-vendor ini atau para teman-teman kita ini, ya berapa kapasitas yang kalian bisa gitu, terus kita bikin kolaborasi yang ciamik lah gitu. Itu keren. Syukur-syukur ditunggu dan alhamdulillah sih Mas, Iya, selama iya. perjalanan kan bersebelas itu konsepnya gitu kan. Oh, Bersebelas itu ada 10 sepatu dan satunya oh, itu never to laugh, jadi bersebelas oh. gitu kan. Iya, iya. Semua yang kita rilis dalam hitungan paling lama tuh dalam hitungan paling seminggu Mas. Tapi kalau yang paling cepat itu dalam hitungan menit itu tuh Oh, udah sold out gitu. iya itu makanya. Makanya Jadi emang ya alhamdulillah banget oke. ternyata yang kita keluarkan atau yang kita rilis bersama responnya cukup positif gitu kan. Oh. Dan ya kita pengen banget sih untuk merilis bersebelas edisi berikutnya, tapi nanti Wah. dulu. Nah, Tunggu dulu. kalau ngomong-ngomong masalah rilis bersebelas edisi berikutnya, ini jadi muncul pertanyaan nih. Kalau kita lihat di bersebelas kemarin itu kan Ya, kebanyakan bentuknya tuh alas kaki ya, sepatu. ya, Ada ya, yang ya. sendal juga kan kalau nggak salah yang keberapa itu bentuknya kayak sendal bukan sih? Dulu bukan sepatu semua sih Mas Oh, kemarin itu. oh iya, oke, sepatu semua. Jadi bersepuluh dan yang satunya dari Never to Lavish sendiri itu kan Ya. sendal semuanya. Apakah nanti ke depannya dari Never to Lavish ini bakal ada bersebelas edisi berikutnya, tapi mungkin nggak di sepatu nih, karena kan di Never to Lavish sendiri juga ada custom Ya, painting tapi untuk tas seperti itu atau dompet gitu ya, kan ya, Mas. ya, Apakah bakal ada ide-ide seperti itu juga nggak sih? ya. Ada atau nggak ada, insya Allah ada Mas. Itu udah masuk dalam plan roadmap kita lah. Kemarin kita Oke. business review, kemudian Mm-mm. kita masukin ke dalam roadmap kita Mm-mm. ada. Tapi bentuknya tidak harus sepatu kan. Ya, Itu yang iya, tadi Mas bilang benar juga tuh. iya. Karena ya namanya kan sekali lagi Never to Lavish itu yang tadi yang Mas Virus juga sempat sampaikan, Heeh. tidak terbatas hanya sepatu, kita bisa nanti mungkin bentuknya jaket kayak atau baju atau Iya. apa benda-benda apapun lah gitu, yang Mm-mm, mm. intinya sih adalah tetap kolaborasi gitu. Iya. Nah, kolaborasi itu kan keywordnya lah. Heeh, heeh. Nah, ini terlepas dari kolaborasi nih Mas, Ya, Never to Lavish ada rencana nggak sih bikin produk alas kaki sendiri gitu? Mungkin sepatu atau sendal sendiri yang benar-benar ini Never to Lavish produknya gitu. ada banget. Ada banget. Ada banget, tapi sekali lagi Heeh, kalau misalkan kita mau rilis itu kan kita juga nggak mau yang sesuatu skill yang emang kita nggak bisa lakuin terus kita heeh. paksain, itu kita nggak mau juga Oke, gitu kan. oke. Heeh. Nah, tapi alhamdulillah gara-gara kita kolaborasi dengan teman-teman 10 sepatu ini kan Heeh. kita belajar juga Mas gitu. Heeh, oke. Maksudnya mau nggak mau kita tahu caranya mendesain, kita tahu proses produksinya itu seperti apa, kita tahu alas kaki yang enak tuh harusnya diapain, terus kemudian Mhm. uppernya bagaimana. Nah, itu Iya, semua masuk ke R&D kita dan emang kita punya tim khusus yang emang lagi mempersiapkan hal tersebut. oke. Jadi ditunggu aja, Wah, mudah-mudahan dalam waktu cepat, karena terus terang ya nggak bisa dalam waktu mungkin sebulan 2 bulan tuh nggak oh, mungkin, tapi ya kita emang butuh sih. butuh explore lebih lanjut lah gitu. Oke, jadi makin penasaran nih sepatunya Never to Lavish sendiri itu bakal gimana. Nah, berarti sebenarnya dari kolaborasi sendiri bukan antara dua ide yang antara Y and Z kemudian digabungin jadi X atau Y dan X digabung jadi Z tadi Mas ya. Tapi di situ juga ada sisi akhirnya teman-teman Never to Lavish tuh tahu gimana bikin sepatu, kemudian pengetahuan-pengetahuan Iya dong, dapat banget berarti ya. iya, Jadi selain dapat sangat sangat Mbak. dapat apa kolaborasi mungkin bisa disebut bertukar konsep gitu, tapi akhirnya dapat pelajaran baru juga gitu kan. Iya, apalagi kan teman-teman yang kemarin ini kan bentuk sepatunya juga beda-beda, Mas. Oh, oh benar Bentuk banget, sepatunya juga benar iya. beda-beda, jadi kita tahu gitu maksudnya, oh market ternyata tuh sukanya yang begini ya. Oh, Mm-mm. kalau cewek tuh begini, kalau cowok begini, kalau casual tuh begini, kayak gitu gitulah. Oh, oh, oke. Itu kan secara nggak langsung sebenarnya advantage buat kita banget gitu. Oh, oh, benar. Nah, mungkin Jadi ya gimana Mas? Jadi gimana? itu ya, maksudnya kita nggak akan menyia-nyiakan knowledge atau apa yang kita dapetin kemarin itu sih. Oke, oke. Nah, eh dari kegiatan dari campaign bersebelas kemarin kan hanya 10 brand tuh. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih Ya, yang mendasari buat memilih brand itu
atas dasar apa gitu? Kenapa brand-brand itu yang dipilih? Karena kan bahkan ada yang nggak nyangka nih kalau dia bakal kolaborasi sama Never to Lavish gitu, bahkan ada salah satu brand. Iya, Ini saya sendiri loh yang ngomong. Wah, kok bisa kolaborasi iya, sama iya, iya, Never to Lavish juga akhirnya gitu. Itu ada nggak sih yang iya, iya, mungkin poin-poin yang ditekankan sama teman-teman Never to Lavish yang akhirnya iya. memilih, oh nih brand ini bisa nih sama kita kolaborasi bareng gitu. Ya, ya. Oke, jadi ada beberapa sih, maksudnya bukan kriteria juga ya, cuman Heeh, kita heeh. kita jadikan sebagai pembahasan lah gitu untuk Mhm, internal supaya kita bisa merangkul teman-teman ini. Yang pertama kan yang tadi saya bilang siluetnya kalau bisa jangan vulcanize semua misalkan heeh, heeh. atau jangan jangan sepatu slip on semua gitu. Jadi Heeh, kita bener. harus mengkombinasikan itu gitu. Oke. Terus kemudian desain atau karakter dari masing-masing brand itu kan Mhm. eh, saking banyaknya brand-brand itu kan berarti kan banyak banget yang beririsan mirip-mirip gitu Mas ya. Heeh, benar Nah, itu benar. kita coba eksplor gimana caranya nyari yang emang bener-bener nih sepatu punya ciri khas tertentu gitu loh. Mhm. Kayak apa ya, kayak misalnya kayak Noka gitu ya, itu Mhm. dia punya ciri khas yang bisa yang untuk sepatu-sepatu yang sifatnya kita nyebutnya dad shoes yang agak Heeh. bulky, kemudian Heeh. di cewek dia juga kencang gitu kan, Heeh. atau sepatu-sepatu yang seperti kayak Ortus 8 gitu kita ajak Mhm. juga. Oke. Mereka ini kan emang karakternya kuat sekali di futsal atau di bola gitu. Mhm Nah, mhm. gimana kalau kita buatin sepatu yang ya masih ada nafas futsal atau bolanya tapi lebih ke casual kayak gitu-gitu sih Oke. karakteristiknya yang kita Mhm mhm. beda-bedain. Oke. Nah, kemudian juga ada juga yang kita pertimbangkan nggak melulu hanya brand-brand yang udah emang besar dan insya Allah bisa jalan lah gitu ya. Heeh heeh Tapi heeh. kita juga nyari teman-teman yang emang bener pengen banget gitu untuk bisa yuk kita kolaborasi karena gue terdampak banget nih sama sama ekonomi pada saat itu gitu ya. Mhm mhm. Jadi ya hal-hal itu sih yang akhirnya kita kita shortlistkan gitu, kita kita bikin bersama-sama teman-teman. Mhm. Mhm. Akhirnya jadilah si 10 brand yang kita pilih lah gitu. Oke. Jadi ya emang Mhm. kalau dikumpulin nih dari bersebelas itu emang modelnya macem-macem sih, nggak hanya full kena semua gitu. Iya Apalagi kan? itu yang buat tertipu banget karena yang pertama muncul kan waktu sama Fuse kan slip on dan dia Iya, vulcanize gitu. Nah, ketika iya, di berikutnya kok berubah sampai sama Ortus X. Wah, ini kayaknya udah nggak main-main lagi nih, pasti keren apalagi waktu sama Pijak Bumi dengan iya, apa gaya Pijak Buminya tuh kena banget iya gitu, kan? dapet banget. Heeh, Itu dia makanya. tuh pijak bumi itu sesuatu yang lumayan kita juga eh jarang sekali kita sentuh dengan sepatu model seperti itu kan. Ya. Cuman Heeh, heeh. alhamdulillah, responnya bagus banget juga gitu kan. Iya, iya, iya. Kita happy, mereka happy, ya pokoknya seru lah. Heeh, bener bener. Yang apa, menikmati aja seru banget, gimana yang ngejalanin nih, Mas. Pasti seru banget pasti. Nah, gini Mas, kita lihat memang sekarang, apa ya, era kolaborasi ini emang cukup cukup kental banget ya. Cuman kadang, saya sendiri ngerasa agak miss di kata kolaborasi. Mereka hanya menganggap 2 brand ketika membuat satu produk bersama itu dianggap kolaborasi. Padahal ya seperti yang disampaikan Mas Dewe tadi, antara X sama Y itu nggak jadi Z gitu ya. X sama Y cuma XJ gitu aja, kayak aljabar jadinya ketemunya. Nah, mungkin mungkin bisa dibagiin sedikit tips atau apa saja sih yang perlu diperhatiin nih kalau seandainya mau kolaborasi. Jadi kedepannya tuh mungkin pemahaman kita tentang kolaborasi tuh belum 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 banyak orang yang dapet. Jadi kayaknya ya udah Ya, antara X sama Z kalau digabungin ya XZ aja, nggak dapet Y-nya gitu. Mungkin bisa kasih tips nih Mas buat teman-teman nih. ya, ya. Tadi udah di-mention sih sebenarnya, cuman Heeh. kita pun juga dalam berkolaborasi dan bukan cuma kita, ada Mhm teman-teman mhm. kolaborator kita juga yang sangat memfilter hal-hal seperti itu. Heeh Jadi heeh. banyak kepikiran mindset-nya kan gini, "Ah, gue kolaborasi sama dia aja tuh, dia duitnya banyak begini-begini, ntar pasti sukses," gitu. Nah, itu bukan jaminan tuh Nah, gitu. iya iya, oke. Nah, hal-hal itu yang memang kita pengen pertama kali adalah satu frekuensi dulu Mas, gitu. Mhm, oke. Dengan kita kerjasama sama brand X gitu ya. Heeh. Kalau kalau memang kita nggak ada frekuensi yang emang barengan, terus kemudian udah bener-bener bedanya udah bener-bener kanan kiri, udah Heeh. jauh banget, itu mendingan Heeh. nggak usah sih kalau aku Oke. bilang ya. Walaupun dua-duanya source-nya banyak, duitnya banyak, asetnya banyak dan segala macam, Mhm.
tapi nggak ada jiwanya gitu menurut aku. Nah itu yang perlu di highlight sama teman-teman yang mungkin siapa tahu kedepannya pengen kolaborasi. Nah biasanya kita itu selalu kalau mau memulai kolaborasi yang pasti kita research internal lah gitu ya. Ini bagaimana dia marketnya, terus kemudian karakteristiknya seperti apa, terus orang ownernya, manajemennya itu seperti apa. Nah kemudian langkah berikutnya itu kita biasanya ngobrol udah pasti. Apalagi dan ngobrol itu kan sekarang nggak terbatas hanya cuman ketemu doang ya, tapi bisa seperti ini gitu kan. Iya benar. Apalagi kemarin waktu pandemi kemarin kan kita benar-benar total mas. Iya. Paling ada 1-2 lah yang ketemu, tapi hampir semuanya online. 70-80% itu kita semuanya online, Zoom, online meeting dan sebagainya gitu. Dari ngobrolnya di online aja udah bisa nyambung, apalagi pas ketemu gitu kan kita. Iya benar. Anggapannya seperti itu. Oke. Ya kemudian dari ngobrol itu tadinya kita juga nggak mau yang kayak bro udah ya lo kolaborasi sama kita aja ya, kita pasti gini. Enggak, kita biasanya pasti ngobrolnya udah tentang hobi kita gimana, gimana lo teman-teman lo, kayak gitu-gitulah. Jadi emang kita menyatukan frekuensinya dulu gitu. Itu yang basic pertama. Kemudian setelah kira-kira frekuensinya udah agak lumayan nyambung, kemudian nyerempet lah gitu, baru kita ngomongin tentang biasanya interestnya seperti apa gitu mas. Lo interest lo kayak gimana sih, bentuk-bentuk ini referensi lah gitu ya, referensi lo mana gini. Bahkan sebelum dia bilang pun kita juga kan udah research internal, jadi kita harusnya udah tahu bayangan nih, ini arahnya begini. Nah apalagi setelah dia menjelaskan, ya kita ngobrol ini, akhirnya kita ngobrol ketemu menjadi satu, itu menjadi sebuah kekuatan yang lebih hebat lagi dari yang pada sebelumnya gitu. Itu sih mas, jadi basically kita menjalin semua kolaborasi itu dari pertemanan dulu justru. Jadi kita pengennya tuh dan kolaborasi itu kan kita nggak mau ya, kita kolaborasinya biasanya habis selesai udah kita udahan gitu kan, kayak gitu kan. Iya benar. Kita kayak pengen kayak udah jadi satu keluarga gitu. Lo kolaborasi sama gue berarti bener-bener kita satu keluarga men. Kita lo tuh adalah bagian dari gue adalah bagian dari lo juga. Bener gitu. banget. Jadi ntar lo kalau ada butuh apa, gue support, gue apa sekarang kayak gitu. Jadi itu sih mas, yang paling penting sih. Kemudian ya setelah itu ya tentunya ngomongin tentang pembagian tugas gitu ya. Pembagian tugas kadang-kadang ada yang merasa kenapa sih gue kerjanya lebih banyak daripada lo, kayak gitu kan. Itu kan hal-hal yang menurut saya sangat sensitif, tapi kalau misalnya memang sudah sefrekuensi dan sudah dapat dan ngobrolnya enak dan segala macam, itu bahkan dengan sendirinya mereka akan menawarkan mas. Jadi saya tuh beberapa pengalaman dengan para brand-brand ini gitu ya, justru mereka, bro, gue aja bro yang gini, gue aja. Jadi udah menawarkan diri gitu. Nilai ekonomi atau duit itu udah dikesampingkan gitu mas. Jadi malah antusias untuk bekerjanya tuh malah lebih nempel lagi, lebih lengket lagi, sehingga alhamdulillah setelah kita jadi solid banget gitu ya hasilnya pun lebih memuaskan dan duit yang ikut gitu, duit yang datang lebih hebat malah daripada yang cuman bisnis sekenanya gitu kan. Bener banget. Gitu kira-kira. Oke. Nah itu tadi sedikit obrolan kita tentang kolaborasi ini, karena ya itu tadi balik lagi kita eranya udah bukan berkompetisi masing-masing karena statnya udah beda. Statnya udah beda, finishnya juga nggak tahu di mana. Jadi udah saatnya kita gotong royong. Apalagi kondisi seperti ini kan mas, kita nggak bisa sendiri-sendiri, bener-bener harus bareng-bareng kolaborasi gotong royong. Nah, boleh nambahin dikit nggak mas? Ada satu yang saya ketinggalan. Oke. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kolaborasi juga ada ketakutan di mana ini yang saya rasain ya, ada ketakutan bahwa asetnya diambil, terus kemudian ditiru, kemudian diapain segala macam. Justru kalau kita malah sharing itu adalah caring banget. Jadi dengan lo men-share sesuatu dan menghasilkan yang lebih bagus lagi, industrinya kan otomatis akan menjadi lebih hebat daripada sebelumnya gitu ya. Jadi kaya, itu kita nggak anggap sebagai kompetisi yang buruk gitu, bahkan menjadi acuan menjadi semangat kita untuk supaya akhirnya lebih lo keren bro. Berarti kalau kayak gini kita harus bikin. Jadi menelurkan ide-ide yang lebih fantastis lagi gitu. Jadi kalau kita sih mah ya tentunya pasti tentunya akan ada NDA-nya, akan ada komitmen khusus atas segala macam. Tapi ya jangan yang kayak nggak boleh lo gini, ntar lo curang lo udah mikirnya udah jelek ke sana gitu ya. Itu kayaknya harus dihindari sih kayak gitu-gitu. Bener banget. Jadi gitu mas.
bahkan mungkin yang kadang orang lupa tuh sesuatu yang udah dilempar ke publik tuh udah konsumsi publik tuh udah gimana ya, bisa bisa dibilang ya udah itu bisa dipakai siapa aja gitu. Jadi bahkan kita kalau ngelihat apa, maaf nih, kayak brand-brand lokal kita kan kalau eranya vulcanize ya udah vulcanize semua gitu loh. Jadi Ya, ya. jadi nggak usah takut. Kenapa kenapa takut? Mungkin dari situ juga nantinya mungkin akan ada apa, inspirasi baru juga kan Mas ya sebenarnya harusnya. Bener, bener. Jangan Oke. takut Mas kayak gitu. Kayak banyak yang mengira kalau apa, iya ini nyontek banget, ya udah biarin aja Iya, gitu. Dia heeh. juga pasti emang lo bisa mencontek seperti itu, kayak gitulah Heeh, heeh. kasarnya gitu ya Mas ya. Heeh, heeh. Lo misalnya, ih gila nih sama banget, ya udah oke sama Mhm, ya. Terus dia berhasil. mhm, Terus coba lo bikin kayak gitu bisa, terus lo berhasil bisa nggak gitu? mhm, Kan mhm. mengcopy sesuatu oke lah gitu ya, dia mengcopy Heeh, sesuatu. Tapi heeh. kan itu butuh effort untuk mikirin, oh gimana ya cara gue ngerilisnya, gimana orang sampai bisa suka dan Heeh. segala macam. Kalau Oke. misalkan dia nggak suka, kemudian mencaci maki dan segala, ya udah Mhm. tinggalin, nggak usah beli tuh barang gitu kan, beres gitu Iya, kan. sesimpel itu bahkan ya. Simple gitu kan. Mhm, oke, oke. Nah, itu tadi sedikit sedikit tambahan lagi ya tadi tentang kolaborasi. Ini ada satu pertanyaan Iya, terakhir nih Mas yang sebenarnya agak agak pengen banget, ya berat bukan agak sih, pengen banget saya tanyain. Jadi waktu pertama saya tahu Never to Lavish itu ya saya nyebutnya tuh kayak jasa custom painting, entah di sepatu, di tas, di jaket gitu iya, kan. Tapi lambat laun sampai ke sini Never to Lavish tuh kayaknya berkembang semakin hebat deh. Kayaknya nggak hanya di tas, sepatu, bahkan tadi di gedung atau mungkin sekarang yang di sepeda, waktu waktu tahun kemarin lagi boomingnya road bike, kemudian iya, iya. sepeda-sepeda Betul, betul. trifold, sepeda lipat gitu. Itu sampai sampai mereka tuh teman-teman Never to Lavish tuh custom painting di media yang lain gitu, yang nggak pernah terpikirkan ada orang yang sepedanya tuh di custom painting. Nah, ketika mau memperluas ini apa ya, semacam jasa pelayanannya itu eh, gimana sih cara merubahnya, kayak kenapa seberani itu gitu? Apakah apakah udah dipikirin, oh nanti bakal tahun berikutnya bakal bakal booming nih kayak ginian gitu, atau awalnya nyoba-nyoba dulu baru kalau udah gede baru diseriusin gitu, atau gimana Mas? Ya, kalau oke pada dasarnya gini, selama medium itu bisa kita gambarin atau kita bisa kerjain, kita Mm-mm. pasti akan ngerjain itu Oke, pertama. Jadi kita nggak pernah takut untuk mencoba dan kita terus bereksplor gitu. oke, Jadi oh, benar. misalkan suatu medium itu nggak bisa digambarin, berarti mungkin ada unsur lain yang bisa membuat medium tersebut akhirnya bisa digambarin, katanya Oke, kayak gitu ya. oke. Itu pertama. Kemudian eh kalau kita ngomongin kenapa bisa berbeda-beda dan apa segala macam gitu ya, Mm-mm. eh ada orang-orang yang bilang riding the wave lah apa segala Oh, macam. oh. Kita bodo amat mas. Jadi Oke, oke. sesuatu itu justru kita menyebutnya itu respon terhadap tren yang ada gitu kan. Mm-mm. Jadi misalkan trennya kemarin bersepeda atau tren apa golf atau apa, ya udah Mm-mm. emang trennya seperti itu, Oh, oh. orang-orang pada suka seperti itu gitu Iya, ya. oh. Dan kita mencoba untuk merespon tren tersebut dengan gaya kita Oke, oke, gitu. oke. Nah, itu yang membuat kita akhirnya Halo. terus mengeksplor hal-hal baru gitu. Oke. Demen baseball, hal-hal kira seperti itu sih Mas. Kalau misalnya ke depannya Mm-mm. apakah sudah ada plan, oh ini begini, oh ini begini. Memang sudah ada kerangka atau framework Oh, berpikirnya oh. sampai 2022-23 lah gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi di tengah jalan ketika ada tren sesuatu yang mungkin gitu, kita nggak Mm-mm. segan ikutin gitu. Oke. Bahkan sebagai informasi aja gitu kan, Oh, bahkan di mm. kita pun Nabatul Hafiz kita ada divisi baru yang mengurusin sekarang lagi marak namanya NFT gitu ya. Oke, Kemudian oke, lagi oh, marak benar-benar. tentang Oh, kripto-kriptoan oh. gitu ya atau Oh, oh. apapun juga. Ya kita masuk ke situ Mas gitu. Oke. Karena memang kita merasa itu adalah bagian dari apa namanya ya, industri yang berkaitan dengan kita juga. Oh, oh, benar. Oke, oke. Dan NFT itu kan sebenarnya
yang seni Halo, sorry Mas, dan putus-putus. distatisasikan. Halo. Nah, kita udah gitu. Itu yang apa namanya? Bukan dalam arti bukan ngikut, bukan Mm-mm. sekedar hanya ngikut, tapi memang Mm-mm. benar-benar merespon Mm-mm. tren yang ada dengan gaya kita gitu sih. Oke, jadi Dan oh, ini ya. sangat wajar sekali Mas terjadi di seluruh dunia Oh, bahkan oh, gitu oh, ya. oh. Kita ambil contoh-contoh brand terkenal lah, mau brand retail kayak mau brand F&B kayak Oh, oh. itu semua mereka collab, mereka ngeluarin produk baru atau apapun itu pasti merespon terhadap sebuah tren yang ada gitu. Oke. Dan normal sah-sah aja gitu untuk Oke, kita oh, oh, bisa oh. selalu nyobain atau ya bahasa bahasa negatifnya kalau misalnya orang-orang bilang riding the wave lo atau Oh, oh, apalah oh. gitu. Selama kita bisa tetap mantepin tuh yang DNA-nya dari Never to Lavish Oh, itu oh. sendiri, yaitu kan ada custom-nya, kemudian ada Mm-mm. personalize-nya, Mm-mm. kemudian ada street art-nya. Nah, itu yang kita nggak bisa lepas lah gitu. Oke, jadi saya suka nih kata-katanya Mas Dewi tadi. Kita tuh nggak ikut-ikutan, tapi kita itu merespon apa yang terjadi dengan style kita gitu. Itu lebih Betul, lebih keren sih. Jadi kadang orang tuh nyinyirnya tuh ikut-ikutan, tapi enggak, coba diperhatiin lagi tuh bukan ikut-ikutan. Mereka bener ngikutin trennya tapi dengan style mereka. Nah, itu kadang betul, kadang betul. ada yang tertinggal tuh style mereka, style kita tuh yang kadang kalau nggak kita ikutin, nah jadinya ikut-ikutan kalau menurut saya malahan. Tapi Betul, betul, Mas. tapi selama ini buat saya si Never to Lavish ya selalu membawa stylenya Never to Lavish sendiri sih. Jadi tetap Terima kasih, keren terima lah. kasih. Thank you, thank you. Oke, halo. Ya, Oke, soalnya putus-putus, sorry. Oke, baik. mungkin itu saja Mas karena waktu kita juga sudah habis dan mungkin untuk Mas Dewi juga masih perlu istirahat. Semoga cepat sehat Mas ya. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Iya, semoga cepat sehat Juga. dan kita bisa tatap muka. Karena Siap. ini kabarnya kan Never to Lavish kan lagi ngadain ada kolaborasi sih ya sama BPP kalau nggak salah Ada untuk dong. event Mandalika tuh katanya ada kolaborasi kita. Betul sekali. Nah Nah, itu mungkin kayak itu kan. Tiba-tiba iya ada Mandalika, kita iya bikin. Kita ada mm-mm, apa? Bikin gitu kan. iya ya. Tapi tetap tetap dengan stylenya Never to Lavish sih. Sebenarnya keren banget. Teman-teman mungkin penasaran, nanti kalau penasaran ikutin terus, pantengin terus Never to Lavish atau BPP di Instagramnya. Siap. Oke Mas, mungkin itu saja. Terima kasih udah mau sharing. Meskipun kita tahu Mas Dewi juga sekarang saat sedang isolasi mandiri karena COVID-19. Semoga cepat sehat. Terima kasih Terima udah kasih. mau sharing dan semoga pandemi ini juga segera selesai agar kita juga bisa ngadain kegiatan tatap muka dan ya seperti dulu lah, balik lagi seperti dulu karena kangen sih event-event yang rame gitu Mas ya. Amin, amin. Iya. Kangen gila sih, Mas. Bener-bener emang beda, Mas. Rasanya tuh Iya, online sama ketemuan tuh beda banget. iya sih, bener-bener kerasa banget sih. Oke, mungkin Rasa ya. mungkin itu saja Mas. Terima kasih ya udah mau Thank you ya, Mas. nyempetin buat Thank you, buat thank you. gabung di Salam buat Zoom. teman-teman. Mbak, siap Mas, nanti saya sampaikan. Terima kasih udah mau gabung di Zoom meskipun kondisi kita seperti ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.